Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Bagaimana kabarmu? Semoga semuanya dalam keadaan tubuh yang sehat. Pada saat ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu tematik kelas 5, tema 8, subtema 1. Apabila kalian sudah siap, yuk kita belajar. Muatan PPKN, sikap toleran dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Sikap toleran selaras dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sikap toleran sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan. Sikap ini dapat diwujudkan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, menyaksikan pertunjukan kesenian daerah. Yang kedua, berteman tanpa membedakan budaya, suku maupun agama. Yang ketiga, mau mempelajari kebudayaan Indonesia yang berbeda-beda. Dan yang keempat, menghargai orang lain yang menjalankan ibadah atau upacara adat walaupun berbeda dengan kita. Nah, di sini ada contoh gambarnya, yaitu ketika menyaksikan pertunjukan kesenian daerah. Di sini ada tari kecak dari Bali. Juga contoh gambar yang kedua adalah ketika kita menghargai orang lain yang menjalankan ibadah agamanya. Materi selanjutnya, muatan IPS, jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Selain di bidang agraris, misalnya bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, dan peternakan, masyarakat juga melakukan kegiatan ekonomi di bidang lain. Yaitu yang pertama, bidang perindustrian. Perindustrian adalah usaha mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Perindustrian dapat dilakukan secara sederhana di rumah ataupun secara besar di pabrik. Contohnya adalah industri makanan, pakaian, atau kendaraan. Di sini ada contoh industri makanan, yaitu pengolahan tahu. Kalian bisa lihat di gambar. Kemudian ada industri yang dibuat secara besar-besaran, ya, seperti industri kendaraan. Dalam hal ini mobil, ya. Bisa kalian lihat di gambar, jadi seperti itu contoh gambarnya. Selanjutnya, jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia yang kedua ada yang namanya perdagangan. Perdagangan adalah usaha membeli barang dari produsen untuk dijual ke konsumen. Misalnya kegiatan perdagangan di pasar, toko, mall, dan perdagangan daring atau yang kita kenal dengan online shop. Nah, kalian bisa lihat di sini ada contoh perdagangan di mall, lalu ada gambar perdagangan di pasar, dan juga online shop, ya, misalnya Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia yang ketiga ada yang namanya jasa. Jasa adalah usaha berupa pemberian layanan kepada orang lain. Jasa tidak memiliki wujud, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Jenis-jenis jasa antara lain yaitu yang pertama jasa kesehatan. Contohnya dokter, perawat, dan bidan. Lalu ada jasa keamanan, misalnya satpam, security, dan lain-lain. Lalu jasa pendidikan seperti guru, dosen, dan pengajar les. Kalian bisa lihat contohnya, ya. Ada dokter dan juga perawat yang sedang memeriksa pasiennya. Ini tergolong dalam jasa kesehatan. Lalu ada bapak satpam atau security yang tergolong dalam jasa keamanan, dan juga guru yang sedang mengajar dalam kelas termasuk dalam jasa pendidikan. Muatan ilmu pengetahuan alam atau muatan IPA yang berjudul menjelaskan terjadinya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yaitu penguapan atau yang disebut evaporasi, kemudian pengembunan atau kondensasi, dan hujan atau presipitasi. Bisa kalian lihat pada gambar, ya, air yang ada di permukaan bumi ketika mengalami panas, maka akan terjadi penguapan. Airnya menguap,
atau mengalami proses evaporasi. Lalu ketika air-air yang menguap tadi akan terjadi pengembunan ya di atmosfer atau disebut juga dengan kondensasi. Kemudian setelah terjadi kondensasi, maka akan terjadi hujan atau presipitasi, dan hujannya akan kembali ke bumi dalam bentuk air. Nah, ini adalah siklus air yang akan selalu terjadi di bumi. Siklus air ini menyebabkan ketersediaan air di bumi tidak akan pernah habis atau berkurang. Menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Ketika terjadi proses presipitasi atau hujan di permukaan bumi, di daratan air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau, dan ada juga yang diserap oleh tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah dinamakan infiltrasi. Selanjutnya, sungai merupakan sumber air yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Bagian sungai yakni hulu dan hilir. Bagian hulu merupakan awal terbentuknya sungai, berasal di pegunungan dalam bentuk mata air. Sedangkan hilir merupakan bagian akhir sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Sungai mendapatkan air dari mata air, aliran air dalam tanah, dan aktivitas masyarakat. Sungai dimanfaatkan oleh manusia untuk olahraga, sarana transportasi, irigasi sawah, aktivitas rumah tangga, dan sebagainya. Kalian bisa lihat contoh-contoh ketika manusia memanfaatkan sungai ya. Yang pertama untuk sarana transportasi, kemudian untuk irigasi atau pengairan sawah, dan juga untuk kegiatan perikanan ya. Di sini dibuat keramba-keramba di tepi sungai untuk memelihara ikan. Selanjutnya adalah muatan SPDP, menjelaskan tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Tangga nada diatonis mayor yaitu tangga nada yang memiliki rangkaian 7 nada. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor ada 3. Yang pertama, jarak interval nada 1-1 setengah, 1-1-1 setengah. Lalu ciri kedua dari tangga nada diatonis mayor adalah lagu bersifat riang gembira dan bersemangat. Dan ciri ketiga, diawali dan diakhiri dengan nada do. Lalu terdapat beberapa jenis tangga nada diatonis mayor. Yang pertama, tangga nada C mayor atau C sama dengan do. Susunan nadanya adalah C, D, E, F, G, A, B, dan C. Lalu tangga nada G mayor atau G sama dengan do. Susunan nada adalah G, A, B, C, D, E, Fis, dan G. Bisa kalian lihat contoh gambar dari tangga nada C mayor dan juga tangga nada G mayor. Lalu ciri-ciri tangga nada diatonis minor yaitu jarak interval nada adalah 1 setengah, 1-1 setengah, 1-1. Ciri yang kedua bersifat sedih dan kurang bersemangat. Di sini ada gambar dari tangga nada diatonis minor ya, bisa kalian lihat. Oke, jadi seperti itu video pembelajaran kita pada saat ini. Semoga kalian dapat memahami mengenai materi hari ini. Mr. Kiki tetap berpesan agar kalian tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, dan juga tetap menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan tempat kalian tinggal. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya ya. Thank you and God bless you. Bye.